perempuan yang tak ditemukan di laki-laki. Begitu sebaliknya. Perempuan diberikan oleh Allah satu rukhsah, satu keringanan dalam bentuk haidnya untuk menstabilkan lagi keadaan emosinya ketika air-air kotor itu dikeluarkan dalam tubuhnya. Ya, disehatkan, diberikan keadaan ringan. Dari sini muncul rukhsah dalam ibadah yang tidak ditemukan di laki-laki. Jadi perempuan bisa datang bulan, laki-laki nggak bisa. Jangan Anda katakan saya lagi datang matahari nih, nggak sholat. Tidak ya, hanya perempuan. Nah, dalam kondisi datang bulan haid ini, ada turunan-turunan dalam ibadah yang dirukhsahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menariknya pahala tetap diberikan. Walaupun nggak dikerjakan. Ya, apa hadisnya? Ayo saya bacakan daftar hadisnya, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau ada seorang hamba umumnya sakit atau dalam kondisi seperti itu, bahkan dia safar, ya, dan dia nggak bisa mengerjakan keadaan rutinnya, tetap diberikan pahala semisal rutinnya. Praktek hadis ini, misal kalau safar, Anda dari satu negara bagian ke negara bagian lain, kemudian terbang atau dalam darat misalnya, ya teman-teman. Biasanya sholat zuhur 4 rakaat dengan sunnahnya, ya, asar 4 rakaat dengan mutlak sebelumnya 4 rakaatnya, bisa. Kemudian karena Anda safar, zuhur asar dimajukan ke zuhur, jama' diqasar jadi 2, jama' takdim dengan qasar. Ya, sunnah nggak dikerjakan. Ya, karena yang 4 pun dikurangi, dia masa mau ditambah dengan sunnah. Itu saat Anda nggak bisa mengerjakan sunnahnya karena kebiasaan mengerjakan sunnah, itu pahala sholat sunnah tetap diberikan. Allahu Akbar. Pahala yang 2 rakaat tetap 4, sempurna. Ya. Dan yang paling menarik, ini kita sedang Ramadan nih. Ya, Ramadan wajib. Anda biasa puasa sunnah, Seninnya, Kamisnya, Ayyamul Bidnya, itu ketika Ramadan gugur kan puasa sunnahnya, itu pahala tiap Senin diberikan kepada yang biasa puasa. Tiap Kamis yang rutin puasa diberikan. Maka bagaimana dengan perempuan, Allahu Akbar, yang biasa salat sunnah dalam sucinya, yang biasa tilawah Al-Quran, ya kan? Yang biasa mengerjakan amal-amal saleh, saat sucinya, itu saat haidnya diberikan pahala yang melimpah seperti ia saat sucinya tanpa dikurangi sedikit. Allahu Akbar. Makanya saya sarankan kepada teman-teman yang akhwat, yang perempuan, ya, kalau sedang suci, itu perbanyak amalan baik, rutinkan. Ya, sebab nanti kalau sudah tiba masa haidnya, masa datang bulannya, itu pahala tetap diberikan berdasar rutinitas. Anda nggak bisa katakan begini, iya jomnya, alhamdulillah kita dapat pahala baca Quran. Belum tentu kalau saat sucinya jarang baca Quran. Ya, nah, maka biasakan banyak amalan untuk bisa mendapatkan pahala-pahala tadi sebelum tiba masa menopause. Sebab kalau sudah menopause, kesempatannya sudah nggak ada lagi. Nah, ini satu. Yang kedua, ini yang paling menarik. Di hadis Muslim ada redaksi begini yang disampaikan bima makna bahwa ada beberapa kalangan perempuan Ansar, ya, ishtakaina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mereka sepakat mengutus satu utusan untuk bicara yang paling berani, ya. Nah, ketika dia menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh bahasanya tuh sangat luar biasa. Ya Rasulullah, enak laki-laki ya. Enak laki-laki. Kenapa kata Nabi, kan di mana? Kata perempuan ini dia haji bisa tanpa mahram, bisa jihad fisabilillah garis paling depan, jamaah bisa kapan saja. Kami perempuan terbatas katanya. Ya, mau safar mesti ada mahram, mau jihad juga keadaan terbatas. Kami hanya di rumah banyaknya. Apa bahasa Nabi? Tolong catat kalimat ini. Allahu Akbar. Apa yang dikerjakan oleh suami-suamimu, para laki-laki, sepanjang kau ridha dengan apa yang mereka kerjakan. Ya, ada ulama menjelaskan, memberikan persiapan kepada mereka, dan Anda ridha dengan itu semua, maka pahala yang dihasilkan oleh suami-suami itu juga diberikan kepada Anda semua tanpa dikurangi sedikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perempuan itu tiba-tiba gembira pulang, jingkrak-jingkrak dia. Bahkan di redaksinya ada kalimat begini, kata Nabi, kasih tahu sama kawan-kawanmu itu. Padahal Nabi nggak disampaikan kalau dia utusan. Kata Nabi, kasih tahu sama kawan-kawanmu itu. Apa yang dilakukan oleh laki-laki di luar rumah, sepanjang kau ridha dengan itu, maka kau mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Dari riwayat ini, saya kira peran ibu itu begitu dahsyat. Jadi para ibu misalnya menyiapkan ruangannya, tempat yang kondusif untuk suami, anak laki-laki untuk i'tikaf.